Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang berbahagia, khususnya santriwan dan santriwati Manfaat Ngawi, kaifa halukum jami'an? Ramadan Karim, la'allahu yuwaffiquna fi khairin wa afiyah. Bagaimana kabar anak-anakku semua, santriwan santriwati Manfaat Ngawi? Cukup lama kita tidak bersua. Rindu rasanya saya ingin berjumpa dengan Anda semua. Kuntu fi syauqin sadidin ilaikum jami'an. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat rahmatnya kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Dan yang paling tinggi nikmat itu adalah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tengah-tengah suasana dunia yang serba tidak menentu ini. Kita harus tetap yakin, tetap optimis bahwasanya ini adalah nikmat Allah yang terbaik buat kita. Kita harus mensyukurinya. Kita harus berhusnudzon kepada Allah. Dengan ini semua kebaikan akan diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ramadan yang berbahagia, bagaimana pada pagi hari ini kalian sudah mandi semua? Nah, sudah siap di depan HP-nya masing-masing? Oh ya, alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan. Menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya di tengah bulan Ramadan ini Allah memberikan maghfirah kepada hamba-hambanya yang selalu taat dan patuh serta ikhlas dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah Ramadan. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, bisa menghantarkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat Ramadan yang berbahagia, saya akan berbincang-bincang dengan Anda semua. Kangen rasanya berbincang dengan Anda semua, bertatap muka, guyon, terutama anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 4 Ngawi, yang pagi hari ini saya yakin Anda semua masih memiliki semangat untuk meraih yang terbaik demi masa depan Anda. Kamu harus menjadi jiwa-jiwa yang optimis. Kun mutafailan wala takun mutasaiman.
Jadilah Anda semua orang-orang yang optimis dalam meraih masa depan, dan janganlah menjadi orang-orang yang pesimis dalam menghadapi masa depan. Itu semua diajarkan oleh Islam supaya kita optimis dalam menghadapi masa depan kita, sebagaimana optimisnya kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini tentunya lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin. Sahabat Ramadan yang berbahagia, di tengah suasana dunia yang serba tidak menentu ini, kita sebagai umat Islam harus berbangga karena kebenaran Islam semakin nyata. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwasanya kita adalah umat yang terbaik di dunia ini. Apalagi dalam suasana duka, dunia yang duka, dirundung pandemi COVID-19 ini, sekali lagi ajaran Islam sangat dieluk-elukan oleh seluruh umat di dunia ini, baik yang muslim maupun non-muslim. Nah, alhamdulillah sahabat Ramadan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu ajaran Islam yang masuk dalam arkanul Islam, di mana sangat penting sekali dilakukan oleh umat Islam khususnya dan seluruh umat pada umumnya, karena ini berkaitan dengan masalah sosial, masalah empati, masalah muamalah, dan ibadah mahdhoh, ibadah yang nyata. Karena ibadah itu kita sebagaimana kita ketahui ada ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Salah satu ibadah mahdhoh adalah zakat. Zakat pada saat ini sangat dibutuhkan sekali implementasinya atau pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, karena zakat mampu menembus yaitu kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, yaitu masalah kehidupan ekonomi. Ekonomi bisa dikatakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan dunia ini, karena kita semua hidup butuh akan kebutuhan pokok, baik itu makan, minum, karena dengan makan dan minum kita bisa sehat, maka ibadah kita akan bisa lebih baik. Jadi bahkan dalam berpuasa pun
meskipun kita itu pada siang hari tidak makan dan minum, mulai dari terbitnya fajar sampai nanti sore waktu maghrib, Allah melalui Rasulnya memberikan tuntunan bahwa kita disunahkan untuk sahur sebelum berpuasa. Dan ketika sudah masuk waktu maghrib, maka kita disunahkan untuk mensegerakan membatalkan puasa kita dengan minum dan makan. Itu menunjukkan betapa pentingnya kesehatan individu untuk menjaga ibadah seorang hamba kepada Sang Khalik. Allah tidak ingin kita beribadah kemudian kita dalam keadaan tidak sehat, sehingga mempengaruhi kualitas ibadah kita. Tapi Allah sangat menginginkan kita itu beribadah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senang, sehingga ibadah kita bisa fokus, bisa khusyuk. Berkaitan dengan itu semua, kita akan masuk pada pembahasan zakat. Nanti akan kita berbincang-bincang dengan masalah zakat secara umum sedikit, tapi nanti saya lebih fokus tentang zakat fitrah. Karena saya yakin sebentar lagi sahabat Ramadan dan santriwan-santriwati Manfaat Ngawi, sebagian besar dari Anda akan menjadi panitia zakat fitrah. Ya. Nah, ini sedikit bisa dijadikan panduan bagi sahabat Ramadan semua untuk menjadi bekal sebagai amil zakat. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita kaji bersama berkaitan dengan zakat. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya pesan bahwasanya pendapat saya ini saya kutip dari beberapa sumber yang insya Allah dari dalil akli, baik dari Al-Quran maupun hadis, dan juga pendapat para ulama. Ya. Tetapi kalau memang sahabat Ramadan semua menemukan perbedaan pendapat mungkin atau ikhtilaf dalam mensikapi tentang zakat, khususnya zakat fitrah, ya mungkin pendapat saya ini dijadikan pendapat alternatif saja, ya. Karena kita sekarang sudah sangat mudah sekali mengakses dari sumber manapun tentang pendapat-pendapat yang berkaitan dengan hukum fikih, khususnya tentang zakat. Sahabat Ramadan yang berbahagia, santriwan-santriwati Manfaat Ngawi, memang kita sebagai umat Islam
harus bangga diri kita memiliki fikih, memiliki hukum yang sangat sholihun liz zaman, yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini tidak ada di umat yang lain. Contohnya tentang zakat. Apa sih pengertian zakat itu? Ya, kita sudah mafhum dasar dari zakat itu diambil dari Al-Quran, ya, dari surat Ar-Rum ayat 30, kemudian surat At-Taubah ayat 60. Ya, nanti silakan Anda membaca sendiri-sendiri. Ya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya zakat itu secara bahasa bisa diartikan tumbuh, berkembang, atau bisa diartikan juga sesuai dengan Al-Quran itu bahwasanya Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Bahwasanya beruntunglah orang-orang yang mau membersihkan diri dan mau melaksanakan sholat. Bahkan perintah untuk zakat itu selalu beriring dengan perintah sholat. Aqimis sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan laksanakanlah zakat. Saking pentingnya zakat itu pada waktu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, selang beberapa Rasulullah Muhammad SAW wafat, banyak sekali orang-orang Islam yang tidak mau menunaikan zakat. Maka Abu Bakar beristihad dengan cara memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat tadi. Itu menunjukkan betapa pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat hikmah dari pelaksanaan zakat tadi itu. Karena orang-orang kafir menganggap zakat itu semacam pajak untuk Rasulullah. Nah, padahal dibalik, zakat itu banyak sekali permasalahan ekonomi umat yang bisa diselesaikan dengan menunaikan zakat. Sahabat Ramadan yang mulia, santriwan santriwati Manfaat Nawi, sekali lagi pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang zakat fitrah. Ya. Yang pertama kita bahas zakat fitrah itu siapa yang harus mengeluarkan zakat fitrah itu? Siapa yang harus mengeluarkan zakat fitrah? Baik.
Zakat fitrah itu diwajibkan kepada kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW pada tahun kedua Hijrah, yaitu seiring dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi ketika turun perintah puasa Ramadan itu, Allah juga menurunkan perintah wajib untuk berzakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu berbeda dengan zakat yang lainnya. Zakat fitrah itu berbeda dengan zakat yang lainnya. Kalau zakat mal, sedekah itu membutuhkan nisab, tapi kalau zakat fitrah itu para ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu zakat abdun, zakat badan. Zakat badan yang dasarnya itu dari hadis riwayat Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal khur wa dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Yang artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum atas hamba saya ataupun orang yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau dewasa, dari orang yang mengaku Islam. Dan beliau menyerahkan sebelum orang tersebut keluar dari sholat hari raya fitri. Nah, ini yang paling perlu Anda pahami. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan bulan Ramadan, pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Nah, nanti di sini ada perbedaan pendapat para ulama tentang apa-apa saja yang boleh dijadikan zakat fitrah dan kapan mengeluarkannya. Ya. Sahabat Ramadan yang mulia, santriwan santriwati Manfaat Ngawi yang berbahagia, di sini dari hadis Ibnu Umar jelas bahwasanya semua yang mengaku Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan seorang hamba sahaya pun atau bayi yang masih kecil yang lahir ketika sebelum terbit fajar pada tanggal 1 Syawal, maka itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut siapa saja mereka yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu. Nah, para ulama sepakat memang ada 8 asnaf, ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah itu, ya. Tetapi
yang paling berhak untuk menerima zakat fitrah adalah fakir miskin, ya. Fakir miskin, ya. Yang tujuannya pada hari raya Idul Fitri itu tidak ada seorang muslim pun yang merasa tidak berbahagia pada Idul Fitri itu. Nah, maka sini jelas bahwasanya zakat fitrah itu diberikan fakir miskin sebelum Idul Fitri, ya. Bahkan menurut pendapat Imam Syafi'i harus dikeluarkan pada malam hari menjelang Idul Fitri. Tapi ulama yang lain membolehkan sebelumnya. Apalagi kita di tengah-tengah kondisi masyarakat yang bisa dikatakan ekonomi sulit, ya, itu bisa dimajukan dalam memberikan zakat fitrah. Nah, sekarang apa yang kita berikan zakat fitrah itu, maksudnya apa, berupa harus makanan pokok atau bisa diuangkan? Nah, ini banyak sekali pendapat para ulama, ya. Tapi yang masyhur itu ada dua pendapat, yaitu kalau Imam Syafi'i, beliau berpendapat harus berupa makanan pokok, ya. Ya, kalau makanan pokok berarti sekarang yang ada di tempat kita misalnya beras, ya. Dan lain halnya dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi, ya, itu boleh berzakat itu berupa uang, ya, dengan alasan bahwasanya uang itu lebih bisa dimanfaatkan dengan mudah. Ya, contohnya kalau kita berzakat itu kadang-kadang kita berikan beras kepada orang yang berhak menerima zakat, loh iki berasnya wesane lah sing nggo tuku blonjo apa. Maka alangkah baiknya kalau berzakat fitrah khususnya itu ya bisa dikombinasikan, ada beras dan ada uang. Nah, itu lebih bagus, ya. Itu lebih bagus. Dan harus Anda ketahui bahwasanya sekarang sudah ditetapkan oleh Badan Amal Zakat bahwasanya yang kita berikan kepada fakir miskin zakat itu minimal 3 kilo, atau kalau diuangkan 30.000, ya. Atau mungkin menyesuaikan harga bahan makanan pokok atau beras yang paling baik di situ, ya. Dalam berzakat itu kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Jangan sampai kita memberikan zakat fitrah atau zakat yang lainnya, kita sendiri tidak mau memakan, ya. Misalnya kita beri beras yang sudah kadaluwarsa, yang banyak, ya. Jadi yang banyak apa itu namanya ulere. Jadi prinsipnya dalam kita berzakat itu harus memuliakan penerima zakat, ya, sehingga
mereka merasa senang dengan zakat yang kita berikan kepada mereka, dan mereka menjadi nyaman sehingga mereka memberikan doa yang terbaik buat kita para muzaki atau orang yang melaksanakan zakat. Jadi prinsipnya itu kita harus memberikan zakat itu sesuatu yang terbaik. Kalau makanan pokok ya beras, ya berarti beras yang terbaik ya. Nah, dan kalau bisa lebih lah ya. Nah, misalnya ya minimal 3 kilo, kemudian kalau bisa ya ditambahi uang belanja untuk beli makanan atau beli lauknya, ya bisa 20.000 atau 30.000, syukur bisa 50.000. Nah, ini Anda sebagai amil nanti harus pinter-pinter dalam apa itu namanya membagi zakat. Dan memang ada beberapa pertanyaan, apakah zakat fitrah itu boleh untuk membangun masjid dan lain sebagainya? Nah, nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Nanti kita akan lebih banyak berdialog ya tentang hal itu. Tapi yang terpenting ya, saya berharap sahabat Ramadan, santriwan santriwati Manfaat Ngawi yang menjadi amil zakat harus bijaksana ya. Bijaksana itu pertama, Anda harus segera memberikan pengumuman kepada masyarakat sekitar Anda kapan akan dikumpulkan zakat fitrah ya, biar masyarakat bersiap-siap. Dan jangan lupa diingatkan zakat fitrah jumlahnya minimal 3 kilo, kalau uang 30.000 ya. Dan itu semua harus diberikan sebelum terbit fajar tanggal 1 pada bulan Syawal. Sekali lagi ya, harus zakat fitrah itu harus diberikan sebelum terbit fajar tanggal 1 pada bulan Syawal. Ya, mengenai apakah amil itu boleh mendapat zakat, ya itu nanti juga ada beberapa perbedaan pendapat, karena amil itu pada zaman Nabi luar biasa tugasnya. Pada zaman Nabi amil zakat itu betul-betul mengambil zakat dari para muzakinya, misalnya dari Yaman itu diambil, kemudian dibawa ke Madinah ya, untuk dibagian dari berbagai negara. Kita bisa bayangkan ya. Tapi kalau kita sekarang alhamdulillah ya sudah menikmati masa atau zaman modern, mungkin kita tidak sesusah ambil zaman dahulu. Nah, maka ini harus kita syukuri dengan cara kita menjadi amil yang baik, yang bijaksana, yang adil. Nah, jangan sampai zakat fitrah itu tersisa. Ini pesan saya yang paling penting. Jangan sampai zakat fitrah itu tersisa. Disisakne bar salat Id kok enek zakat fitrah sing urung diendumne lah, itu kasihan bagi yang memberikan zakat ya. Nah, karena zakat fitrah yang seharusnya diberikan sebelum terbit fajar pada tanggal 1 bulan Syawal, bila diberikan setelah itu maka itu menjadi sedekah biasa. Baik, sahabat Ramadan yang berbahagia, santriwan santriwati Manfaat Ngawi, saya kira pembahasan tentang zakat fitrah cukup
sampai di sini dulu ya. Sekali lagi ini adalah pendapat saya yang bisa dijadikan sebagai alternatif. Bila Anda tidak menemukan pendapat-pendapat yang lain ya, maka silahkan dipakai pendapat saya ini. Tapi kalau sahabat Ramadan, santriwan-santriwati Manfaat Ngawi menemukan pendapat yang lebih rojih, yang lebih bagus daripada ini, ya silahkan diambil ya. Karena kita harus adil dalam menyampaikan pendapat para ulama ya, sehingga kita menjadi seorang muslim yang bijaksana ya, yang bisa mendatangkan kesejukan dalam masyarakat, jangan menjadikan sumber polemik atau menjadi sumber masalah dalam masyarakat. Kita itu menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Kita harus menjadi umat-umat yang terbaik, yang bisa menyejukkan suasana dalam masyarakat di tengah-tengah suasana yang tidak menentu ini. Baik, sementara saya cukupkan sekian dulu, sahabat Ramadan yang berbahagia, santriwan-santriwati Manfaat Ngawi. Mudah-mudahan kajian kita tentang zakat fitrah itu ada manfaatnya buat kita semua. Dan salam sehat selalu buat kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan buat kita semua dan seluruh umat Islam di dunia ini ya, sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.